Shalom Bapak Ibu kekasih, haleluya, saya percaya kita sehat-sehat semua, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah. Di minggu yang ketiga ini kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo, firman Tuhan dan perjamuan kudus. Mari kita berdoa Bapak Ibu kekasih. Oh, kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami mau beribadah kepada-Mu. Dan hari ini kami percaya ada berkat khusus yang Tuhan sediakan buat kami melalui perjamuan kudus. Terima kasih banyak Bapa. Pengurapan-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi kami semua. Oh ralabasyakata karalabaya, dengan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap masuk hadirat-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau beribadah, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang
yang setia. Kami mau bersyukur dalam segala hal ya Tuhan. Sebab itulah yang Engkau rindukan buat kami. Ketika kami bersyukur dalam segala hal, maka ada mujizat Tuhan terjadi buat kami. Orang-orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Hanya dengan ucapan syukur kami bisa membalas semua apa yang Tuhan kerjakan buat kami sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Amen. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Oh ralabasya kata-kata, hanya ini yang bisa kami balas dengan ucapan syukur dari hati kami. Umat-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk perkara-perkara yang ajaib Engkau kerjakan dalam hidup kami. Hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan Engkau kerjakan di dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapakku. Oh ralabaya ralabasya kata karalabaya ralabasya. Ini ucapan syukur kami dari hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan saat kami mengucap syukur dari hati kami yang mengasihi Engkau. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh ralabasya kata karalab. Syaralabalabaya ralabasya kata karalabaya ralabalab. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami naikkan ucapan syukur kami buat Tuhan, dengan hati kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan menjamah hati kami, memulihkan hati kami, menyembuhkan kami.
dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kekuatan kami, ke gunung batu kami, Engkau perisai kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau memuji-muji nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang perkasa, nama-Mu yang ajaib, gunung batu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Amin saudara. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini. Katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Amin saudara. Yesus Tuhan, perlindungan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, penolong, perisai, pelindung kita, umat-Mu, anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami mau terus bersuka cita di hadirat-Mu ya Tuhan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat
percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, tempat perlindungan kita. Amin saudara. Haleluya. Sebab Dia kekuatan, Dia keselamatan kita. Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bahwa kami terus masuk lebih dalam dan naik lebih lagi Tuhan. Oh rala dalam hadirat-Mu. Oh rala basyakata karalabar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh rala basyakata karalabar.
Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang menyembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Untuk keselamatan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih banyak. Puji hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima segala hormat dan segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Oh ralaba syakaralaba ya ralaba syakaralaba. Syaralaba ya ralaba takaralaba ya ralaba syaralaba. Haleluya. Kami angkat kedua tangan kami. Kami berikan syukur pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Yesusku, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami sembah Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Engkau Yesus. Oralabashi di 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 di. Shararalabayaralabashede. Shankaralabor. Iriririaralabashi. Oralabashakatakaralaboyaralab. Hanya Engkau yang layak disembah. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang layak menerima segala hormat pujian. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih banyak. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasya.
Terima kasih Tuhan, kami buka hati. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk gembala sidang kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus. Berkat-Mu berlimpah-limpah untuk hamba-Mu ini Tuhan. Teristimewa kekuatan, kesehatan Kau berikan untuk hamba-Mu. Kemanapun Tuhan utus hamba-Mu Paniko. Perlindungan Tuhan sempurna buat hamba-Mu beserta dengan keluarga. Ibu Hermin dan keluarga besar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan. Juga untuk gembala CK4 kami Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin. Tuhan juga sertai pimpin hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa, kekuatan, kesehatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa membawa kami di tempat ini beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Keluarga kami semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami masuk dalam penuaian yang besar. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami, pengurapan-Mu atas kami semua. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Diberkati berlimpah-limpah aman, damai, sejahtera. Shalom Indonesia. Terima kasih Tuhan. Bapak Presiden kami Bapak Prabowo beserta dengan Pak Gibran juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya minta hikmat Tuhan dan kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji menyembah-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan sementara mempersiapkan mereka untuk masuk dalam penuaian yang besar akhir zaman, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini juga kami mau berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online. Mereka akan memberikan persembahan, apakah itu persembahan umum, persembahan ucapan syukur, bahkan persepuluhan. Tuhan kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan berlimpah-limpah Kau kembalikan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan persembahan. Sebab Engkau berkata barang siapa yang memberi, dia pasti akan diberi. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah. Kami sudah berdoa naikkan doa-doa kami. Dan Bapa saatnya mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama yang siap menerima firman Tuhan dan masuk dalam perjamuan kudus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Akhir-akhir ini dengan bertalu-talu saya banyak bertanya, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Saya minta agar saya diberi kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan menjawab dengan memberikan firman di dalam Yeremia 33 ayat 3 yang berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saya terus berseru dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan baru-baru ini Tuhan memberikan tuntunan buat kita melalui pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Secara ringkas, pesan Tuhan kepada kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia. Mengandalkan Dia. Fokus hanya kepada Dia, Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, bahwa Ia tahu segala pekerjaanmu. Maka demikian juga Tuhan Yesus
tahu segala pekerjaan kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amsal 15 ayat 11 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Terlebih lagi hati anak manusia. Karena itu kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengendaki agar kita menuruti firman Tuhan. Dan jangan sampai menyangkal namanya. Dan yang keempat, Tuhan mengendaki agar kita terus menuruti firman Tuhan. Untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal di atas, maka janji Tuhan, yang pertama, pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan lain-lain. Yang kedua, orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, tetapi kelakuannya tidak seperti itu, di mana mereka terus-menerus menekan kita. Akan Tuhan suruh datang dan berkata bahwa Allah mengasihi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba, akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa hari pencobaan itu sudah dimulai dan akan terus makin hebat. Kalau mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi pemenang. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang pemenang ini, dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa melakukannya, maka dia disebut sebagai pemenang dan akan ikut dalam pengangkatan. Haleluya! Pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Pada waktu Tuhan ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuai dengan kitab para rasul, kita akan melihat
bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus
jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Haleluya. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita ini juga bisa diartikan, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau jadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2026. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar.
Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum juga menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita, juga pergi ke seluruh dunia. Haleluya! Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tapi tidak bisa dipungkiri, dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Hari-hari ini, banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali.
pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus. Sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua hari-hari ini, Aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berbasaro. Bala shalala bala 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 bala. Uri la 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 bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh Jesus, Jesus, curahkan pengurapan buat kami semua ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Kau datang untuk kali yang kedua. Oh rab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 . Oh ya la 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 la. Terima pengurapan Tuhan, terima. Oh rababababab. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita dudukkan kepala. Arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan untuk kita selesaikan, langsung kita minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan terima kasih, dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Uralala bala 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 bala. Oh uralala bala 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 bala. Uralala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Saat ini Kau sudah menyembuhkan yang sakit Tuhan. Membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Oh Tuhan Yesus Kau baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.